Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Arajuan dimanapun kalian berada, Alhamdulillah kita kembali berjumpa. Tentu dalam konten kali ini, dalam video kali ini ada sesuatu yang menarik untuk kita jadikan sebagai bahan edukasi untuk mencerdaskan para pribumi yang kemudian fanatik. Masih banyak dari saudara-saudara kita yang kemudian memilih menjadi muhibbin para Ba'alawi yang kemudian selalu memberikan dawir, memberikan doktrin yang tidak pantas disampaikan di depan jamaah, di depan umat. Salah satu mungkin para habaib yang kemudian sering melakukan itu, lagi-lagi kita akan menggunakan kata oknum, Habib Bahar bin Smith, kemudian Habib Rizik, Habib Rehan, Habib Taufik. Kemudian ada juga salah satu Habib yang kemudian sering muncul dengan doktrinannya dia yang kemudian berusaha untuk meyakinkan umat Islam agar mereka tetap percaya bahwa kalangan habaib, kalangan Ba'alawi adalah cucu dari Nabi besar Muhammad SAW. Beliau adalah Habib Novel Al-Idrus yang kemudian sering muncul di permukaan di hadapan jamaah di berbagai kesempatan, sering menyampaikan doktrin-doktrin itu, dan ini sudah sempat kita angkat di konten sebelumnya. Namun kali ini ada sesuatu hal yang berbeda yang ingin saya tampilkan, yang ingin saya perlihatkan kepada sahabat-sahabat sekalian, di mana Sayyid Zulfikar yang kemudian sering atau kerap dalam konten-kontennya dia, dalam video-videonya dia mengkritisi para kalangan Ba'alawi, mengkonfirmasi juga bahwa beliau Said Zulfikar ini bukan kalangan atau bukan bagian dari habaib itu sendiri. Nah, saya perlihatkan dulu cuplikan videonya, setelah itu kita akan coba bahas sebisa mungkin, dan mungkin video ini agak sedikit panjang, cuplikan video yang akan saya sampaikan ini, akan saya perlihatkan ini agak lumayan panjang, dan silakan disimak, semoga ini bisa menjadi bahan edukasi kepada saudara-saudara kita yang lain. Habib kok seperti itu? Nah ini santri gaya. Ya, umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Astagfirullah, astagfirullah. Justru orang-orang yang tidak mau menerima kritikan, gak mau menerima masukan, gak mau dinasehatin, ya sudah jelas salah, gak mau dinasehatin, ya justru orang-orang yang kayak begini ini yang mirip dengan iblis. Iblis itu karakternya sombong. Kata baginda Nabi, orang sombong itu batorul haq wa ghamtun nas. Orang sombong itu menolak kebenaran dan menganggap rendah orang lain. Jadi memandang rendah orang lain itu rendah semuanya. Menganggap dirinya yang paling tinggi, paling bagus, paling pintar, paling benar. Nah itu karakternya iblis kayak begitu. Alhamdulillah Indonesia merupakan negara yang insya Allah dengan anak cucu Nabi Muhammad SAW terbesar di dunia. Gak ada yang lebih banyak di Indonesia terbesar di dunia. Bangsa ini akan aman, bangsa ini akan sejahtera, bangsa ini akan makmur selama anak cucu Nabi Muhammad SAW tidak diganggu, tidak diusik, dimuliakan, dicintai, disayangi. Karena apa? Ada doa dari kakeknya, pemimpin kita semua, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah tidak ada. Yang ada sekarang ini adalah zuriyahnya, keturunannya. Dan di Indonesia ini alhamdulillah banyak sekali zuriyah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari zaman dulu itu sudah ada. Ya. Siapakah mereka? Mereka adalah para sadah, para asyraf, para sayyid syarif, zuriyah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti Wali Songo, ya.
Nah, ini zuriyahnya banyak. Zuriyah Wali Songo adalah zuriyah Rasulullah. Nah, di Indonesia ini banyak yang sudah membaur dengan orang-orang pribumi karena menikahnya dengan wanita-wanita pribumi, wanita asli. Kalau kiai cinta keluarga Nabi, sama Nabi langsung dimasukkan, engkau keluargaku. Enak atau? Makanya jangan ngaku-ngaku jadi Habib, kurang kerjaan. Nggak perlu ngaku jadi Habib. Ya, cukup jadi orang yang cinta Habib, nanti otomatis udah jadi Habib dalam pandangan Nabi Muhammad SAW, meskipun nasabnya bukan Habib. Jelas? Nah, ini yang perlu diluruskan ya. Saya rasa tidak ada kiai yang ingin menjadi Habib. Kalau ada orang ya ngakunya seorang kiai, kok pengen jadi Habib, patut ditinjau kembali kekiaiannya. Ya, karena orang yang alim pasti tahu dan paham konsekuensi mencantolkan nasab dirinya kepada selain ayahnya. Nah, insya Allah orang alim yang benar-benar alim dan soleh akan paham. Itu satu. Kedua, di Indonesia ini banyak zuriyah Wali Songo yang disebut kiai. Nah, saya rasa mereka-mereka ini yang memiliki pertalian darah, pertalian nasab ke Wali Songo, ya insya Allah gak ada yang pengen jadi Habib, gak ada. Kenapa? Nah, mereka ini semuanya adalah Sayyid Syarif, zuriyah Rasul. Buat apa ngaku menjadi Habib, sedangkan dirinya sudah seorang Sayyid, seorang Syarif? Gak perlu, gak ada manfaatnya juga. Ini harus diluruskan ini. Karena kalau enggak akan menjadi sebuah fitnah yang besar ya. Nah, baik sahabat-sahabat sekalian, kita sudah menyaksikan dan sudah mendengarkan sendiri bagaimana Said Zulfikar mengkanter atau meluruskan doktrin yang disebarkan oleh Habib Novel. Di mana dalam kesempatan itu Habib Novel menyampaikan di depan jamaah soal kemuliaan-kemuliaan dan ancaman-ancaman jika umat Islam tidak menghargai, tidak memuliakan para habaib, para ba'alawi. Nah, tentu ceramah itu istilahnya adalah betul-betul sebagai doktrin, memaksakan umat Islam untuk mencintai mereka. Padahal menurut kita bahwa harusnya kemuliaan itu bukan sesuatu yang diminta. Kecintaan itu bukan sesuatu yang diminta, tapi adalah pemberian. Nah, sisa mereka bagaimana caranya melakukan ceramah, dakwah yang sejuk. Sama seperti apa yang pernah dilakukan oleh para leluhur kita, para pendahulu-pendahulu kita yang pernah menyebarkan agama Islam, khususnya di tanah Jawa. Yang menyebarkan agama Islam di Nusantara pada umumnya adalah para barisan Wali Songo. Begitupun juga ulama-ulama kita yang kita kenal ya. Nah, tentu itulah orang-orang yang kemudian kita cintai tanpa harus mereka mengemis untuk dicintai, mengemis untuk dimuliakan, mengemis untuk dihormati berlebihan. Berbeda dengan para kalangan Ba'alawi yang kerap menggunakan doktrin agar mereka dicintai, agar mereka dimuliakan. Saya berharap video ini bisa memberikan edukasi, tambahan ilmu, tambahan pengetahuan, dan silakan dibagikan kepada saudara-saudara kita yang lain jika ini dianggap bermanfaat. Oke, silakan berkomentar juga jika ada sesuatu yang mungkin akan kita diskusikan, silakan di kolom komentar. Kita ketemu di video selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.